Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Tak lupa kami selalu berdoa agar semoga para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari hutang piutang, terhindar dari segala macam mara bahaya, terhindar dari fitnah dan tuduhan yang keji, dilancarkan segala urusannya, diberikan berkah hidupnya serta keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang misteri dibalik cerita Kiai Khalil ingin belajar sholat. Bagaimana kisah uniknya? Mari kita simak bersama. Pada suatu waktu usai pengajian aboge, tiba-tiba Dullah menuturkan sebuah cerita yang diungkapkan kakeknya sebelum ia meninggal. Pada tahun 1930-an, umat Islam di Hindia Belanda diguncang tuduhan sebagai kaum muslimin yang terjangkit penyakit TBC. TBC kepanjangan dari takhayul, bid'ah, dan khurafat yang akut yang harus segera disembuhkan. Salah seorang tokoh pemberantas penyakit TBC yang termasyhur saat itu adalah Ustadz Al-Qasan Wahab, asal Bandung, Jawa Barat. Sejumlah tokoh agama tradisional di sejumlah kampung yang didatangi dan diajak berdebat adu resep obat penghilang TBC membuat nama Al-Qasan Wahab semakin melambung di penjuru Hindia Belanda. Ustadz Al-Qasan Wahab sadar bahwa dengan cara berdebat dari kampung ke kampung akan memakan waktu yang sangat lama, dan itu memberi kesempatan bagi perkembangan kuman-kuman TBC untuk menyebar lebih luas ke berbagai daerah. Untuk itu, Ustadz Al-Qasan Wahab akan mengajak berdebat adu resep obat penyembuh TBC melawan Kiai Khalil Bangkalan yang dikenal sebagai seorang tokoh kiai yang menjadi sumber penyebab kuman TBC, yang jadi panutan para kiai penyebar TBC di Hindia Belanda. Dengan debat adu resep obat itu, Ustadz Al-Qasan Wahab juga punya maksud untuk meningkatkan umat Islam agar tidak mengkultuskan Kiai Khalil sebagai seorang wali, terutama menolak ajaran tarekat yang diajarkan Kiai Khalil. Untuk rencananya yang bakal menghebohkan itu, Ustadz Al-Qasan Wahab mengutus seorang muridnya untuk menghadap Kiai Khalil. Kepada Kiai Khalil, murid Al-Qasan Wahab itu menyampaikan maksud gurunya yang mengajak sang kiai untuk berdebat secara terbuka tentang kebenaran agama Islam sesuai yang diteladankan Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalamnya adalah usaha-usaha memberantas penyakit TBC yang menjangkiti umat Islam di Hindia Belanda. Namun, baru saja murid Ustadz Al-Qasan Wahab menyampaikan maksudnya kepada Kiai Khalil yang sedang mengaji santri-santrinya, Kiai Khalil menyambutnya dengan tertawa dan menyatakan sangat setuju sekali dengan rencana pertemuan terbuka tersebut, apalagi disaksikan oleh masyarakat umum. Tapi saya tidak mau debat loh, karena debat itu akan merusak hati, kata Kiai Khalil. Kalau pertemuan terbuka tidak ada debat, lalu bagaimana Kiai? Apa acara utamanya? Tanya murid Ustadz Al-Qasan Wahab heran. Saya ini orang bodoh tuan, saya tidak punya ilmu apa-apa. Sholat saja saya merasa masih belum benar. Jadi dalam pertemuan dengan guru sampean nanti, saya justru akan belajar sholat kepada beliau. Saya ingin guru sampean mengajari saya bagaimana sholat yang benar menurut contoh dari Rasulullah SAW, dari mulai berdiri, takbir, rukuk, sujud, duduk tasahud sampai salam, kata Kiai Khalil. Heran dengan rencana Kiai Khalil yang ingin belajar sholat secara terbuka kepada gurunya, murid Ustadz Al-Qasan Wahab itu saat kembali ke tempat Ustadz Al-Qasan langsung melaporkan apa yang dikemukakan Kiai Khalil itu kepada gurunya. Ternyata
Ustadz Al-Hasan Wahab menerima laporan muridnya itu dengan wajah merah padam dan nafas tersengal-sengal serta dada naik turun. Ia kelihatan geram sekali. Kemudian dengan keras ia menghardik sang murid. "Sudah, jangan pernah ke sana lagi." Sementara itu, para santri Kiai Khalil yang sudah menunggu kapan acara guru mereka Kiai Khalil belajar sholat kepada Ustadz Al-Hasan Wahab secara terbuka diadakan, ternyata harus kecewa. Karena mereka tidak pernah mendapati acara itu terselenggara. Sebagai santri, mereka tidak berani menanyakan masalah itu kepada Kiai Khalil. Mereka hanya yakin bahwa guru mereka lebih tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi dengan acara debat terbuka yang tidak pernah terselenggara itu. Mereka tidak berani bertanya, bahkan sampai saat Kiai Khalil wafat. Meski peristiwa itu sudah berlangsung puluhan tahun dan sampai saat mereka tua dan beranak pinak, peristiwa kedatangan murid Ustadz Al-Hasan Wahab itu tetap menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan. Dan peristiwa misterius itu pada gilirannya hanya menjadi dongeng tidak terpecahkan ketika dikisahkan para santri tersebut kepada anak cucu mereka. Dengan polos, para santri itu menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui gerangan apakah yang menyebabkan Ustadz Al-Hasan Wahab mengurungkan niatnya untuk mengadakan pertemuan secara terbuka dengan Kiai Khalil dalam rangka membincang kebenaran agama, khususnya rencana Kiai Khalil belajar sholat kepada Ustadz Al-Hasan Wahab. Usai mendengar penuturan Dullah, semua pun diam. Hanya guru sufi yang tertawa, tetapi setelah itu tidak berkomentar apapun. Dullah yang penasaran buru-buru bertanya, "Saya yakin guru mesti tahu jawaban dari cerita misterius kakek saya itu. Apa kira-kira yang menyebabkan Ustadz Al-Hasan Wahab mengurungkan niatnya untuk mengadakan pertemuan dengan Kiai Khalil?" "Sudahlah, tidak elok membicarakan yang kurang baik pada beliau-beliau yang sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membincang aib orang mati. Jadi sebaiknya ditutup saja cerita itu," kata guru sufi berkomentar. "Tapi guru, kira-kira apa yang menyebabkan acara itu batal?" tanya Dullah mulai menangkap makna dibalik ucapan guru sufi. "Apa karena menyangkut sesuatu hal di mana Ustadz Al-Hasan Wahab tidak bisa memenuhi permohonan Mbah Kiai Khalil mengajarkan sholat dengan sempurna sesuai contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Ya, kira-kira begitulah jawabannya menurut penafsiranku, yang belum tentu benar," saut guru sufi meninggalkan ruangan dengan tetap meninggalkan tanda tanya bagi sebagian santri yang belum menangkap makna dibalik perbincangan guru sufi dengan Dullah. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.